Pemirsa, sidang kedua kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Rencananya sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi ini dan beberapa saat yang lalu sesuai dengan laporan dari rekan kami di lapangan bahwa sejumlah penonton sidang sudah berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyaksikan jalannya sidang kedua yang akan dimulai pada pukul 9. Kami hadirkan situasi di ruang sidang. Saat ini sudah ada beberapa penonton yang berkumpul di ruang sidang untuk menyaksikan sidang ini, dan agenda hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan yang dibacakan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama pada sidang pekan lalu, yaitu hari Selasa 13 Desember. Dan kita akan segera bergabung dengan rekan kami Marsyalina Gita yang saat ini memantau langsung kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gita, bagaimana situasi jelang sidang pada pukul 9 nanti? Iya, Sumi, kalau bisa saya gambarkan situasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sejak pukul 7 pagi hari hingga saat ini menjelang pukul 9, yakni yang direncanakan bahwa sidang untuk tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi dari Ahok maupun juga dari kuasa hukum terdakwa Ahok, saat ini situasinya terus diramaikan oleh massa yang terus berdatangan sejak pukul 7 pagi hari tadi. Massa ini tergabung dari organisasi masyarakat maupun juga elemen kemasyarakatan yang terus memadati di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika kalau misalnya saya gambarkan bahwa massa ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah massa yang menuntut atas proses hukum Ahok, sedangkan yang kedua adalah massa pendukung Ahok. Ini dibagi, jadi kalau misalnya massa yang menuntut dari proses hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama ini berada di sisi sebelah kiri dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan massa pendukung Ahok ini berada di sisi sebelah kanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan dari setiap kedua kubu massa ini terus menyampaikan orasinya, kemudian juga menyampaikan aspirasinya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahkan kalau misalnya bisa saya gambarkan juga, pengamanan saat ini begitu diperketat sekali, tidak jauh berbeda dengan minggu lalu pada saat sidang perdana, bahwa pengamanan ini terus diperketat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari tim gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya, kemudian dari pihak Polres Jakarta Pusat, serta dari pihak Polsek Gambir ini pun juga terus memadati khususnya untuk menjaga situasi keamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahkan nantinya juga dari pihak kepolisian ini juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas, namun ini sifatnya masih situasional tergantung dari kepadatan yang berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, sehingga saat ini rekayasa lalu lintas belum diberlakukan oleh pihak kepolisian karena saat ini kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 masih bisa melintas seperti biasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan untuk informasi juga bahwa tadi dari pihak jaksa penuntut umum, kuasa hukum maupun juga terdakwa Basuki Cahayapurnama ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tadi sudah masuk dan sudah berada di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan tadi kami sempat berbincang sebentar dengan kuasa hukum dari Ahok maupun juga jaksa penuntut umum untuk sidang hari ini. Tadi kuasa hukum Ahok yakni Sirayuna menyatakan bahwa tidak ada persiapan yang begitu dipersiapkan sekali dari pihak kuasa hukum, karena kemarin pada sidang perdana ini kuasa hukum sudah menyampaikan eksepsinya, dan yang diharapkan adalah bahwa hari ini eksepsi yang sudah disampaikan dari pihak kuasa hukum ke majelis hakim ini bisa diterima dan dakwaannya ini bisa ditolak. Itu menurut kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Namun tadi pada saat kami berbincang dengan jaksa penuntut umum yang sudah saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tadi menyatakan bahwa sejauh ini jaksa penuntut umum sudah siap dengan tanggapan eksepsi yang sudah mereka persiapkan dalam
jangka waktu 1 minggu ini, yakni mereka sudah membuat secara terstruktur dan mereka meyakini bahwa tanggapan akan eksepsinya ini bisa disetujui oleh majelis hakim, sehingga dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini atas kasus penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama ini bisa diterima oleh majelis hakim. Sumi. Nah, kita masih ingat pada sidang perdana minggu lalu penonton begitu banyak sehingga membludak hingga keluar ruang sidang. Bagaimana situasi hari ini? Ya, untuk situasi kita ketahui bersama bahwa untuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini minim sekali kapasitasnya, Sumi. Hanya ada 21 kursi panjang yang bisa memuat satu kursinya ini 4 orang, sehingga total hanya ada 84 orang saja yang bisa berada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu tadi sekitar pukul 7 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak kepolisian ini sudah menutup pagar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga hanya ada beberapa perwakilan saja yang bisa masuk ke dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melihat secara langsung proses persidangan yang nanti akan berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu seluruh masyarakat maupun juga massa ini tidak bisa secara keseluruhan untuk bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Untuk itu massa dan juga masyarakat tentunya yang ingin menyaksikan tidak bisa masuk ke dalam dan harus di luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, Sumi. Sehingga masyarakat di sini hanya bisa menyampaikan orasinya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan mereka tidak bisa melihat secara langsung bagaimana nanti jalannya persidangan yang akan berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, Sumi. Baik, kita nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda untuk melihat situasi di luar pengadilan, dan seperti yang kami hadirkan terus visual dari dalam ruang sidang. Saat ini persiapan masih terus dilakukan. Beberapa saat yang lalu telah dibacakan tata tertib sidang dan masih menunggu kehadiran dari Ketua Majelis Hakim dan juga jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum serta terdakwa Basuki Cahayapurnama. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mereview sedikit mengenai sidang perdana yang telah digelar pada Selasa, yaitu 13 Desember lalu, di mana jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Berikut cuplikannya. Meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah
padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah. Dan setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, Basuki Cahayapurnama membacakan nota pembelaannya. Kita simak bersama. Hakim yang saya muliakan, izinkan saya untuk membacakan salah satu subjudul dari buku saya yang berjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan jelas. Isinya sebagai berikut. Saya kutip, selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadinya. Ya, itulah cuplikan sedikit bagaimana jalannya sidang perdana yang telah digelar pada Selasa pekan lalu pada 13 Desember langsung.